Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ehaududin Nur Kipli, PhD selaku dosen pengampu mata kuliah karya ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nematultia. Nama saya Sri Yulia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis forecasting harga saham indeks LQ45. Langsung saja. Forecasting harga saham harian menggunakan model ARIMA dan GATS, yaitu studi kasus harga saham indeks LQ45. Mengenai latar belakang, pasar modal menjadi indikator penting perekonomian karena berfungsi menghimpun dana masyarakat untuk sektor produktif. Indeks LQ45 di BEI berisi 45 saham likuiditas tinggi dan berkapitalisasi besar, sering dijadikan acuan investor. Harga saham fluktuatif dipengaruhi oleh faktor makroekonomi, fundamental, dan sentimen global, sehingga sulit diprediksi. ARIMA telah terbukti mampu meramalkan tren harga saham, namun terbatas karena belum mempertimbangkan volatilitas. GATS dirancang khusus untuk menangkap heteroskedastisitas dan volatilitas data keuangan. Solusi penelitian ini yaitu menggabungkan antara ARIMA dan GATS untuk memprediksi tren sekaligus risiko pergerakan indeks LQ45 secara lebih realistis. Dari penelitian sebelumnya yaitu dari Bayu Laksma Pradana 2025. Dan penelitian dari kami yaitu menambahkan yang pertama GATS dan yang kedua yaitu menambahkan uji heteroskedastisitas pada residual ARIMA, dan yang ketiga yaitu mengukur akurasi prediksi secara kuantitatif. Terdapat 4 landasan teori yang sudah kami ambil, yaitu ada forecasting atau peramalan merupakan suatu proses memperkirakan nilai variabel di masa depan berdasarkan data historis yang tersedia. Lalu ada saham. Saham merupakan surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk memperoleh dividen. Lalu ada model ARIMA. Model ARIMA dikembangkan oleh Box and Jahnke 1976 yang digunakan untuk menganalisis data deret waktu dengan 3 komponen, yaitu ada autogressive atau AR, lalu ada differencing, dan ada moving average. Model ini efektif untuk data non-stasioner setelah dilakukan diferensiasi. Menerapkan ARIMA pada saham sektor perbankan LQ45 dan menemukan model terbaik berbeda di tiap emiten. Lalu ada model GATS, diperkenalkan oleh Boler-Self pada tahun 1986 sebagai pengembangan dari ARS oleh Engel 1982. Model ini digunakan untuk menangkap heteroskedastisitas pada data keuangan, yakni kondisi variansi residual yang tidak konstan. Hal ini penting karena harga saham memiliki fluktuasi tinggi yang tidak dapat ditangkap hanya dengan ARIMA. Metode penelitian. Pengambilan data yaitu dari harga saham harian indeks LQ45 yaitu dari investing.com. Dan tahapan analisisnya yaitu yang pertama uji stasionaritas untuk memastikan kestabilan data, dan yang kedua yaitu analisis korelogram untuk identifikasi pola autokorelasi, dan yang ketiga yaitu estimasi model ARIMA dan pemilihan model terbaik berdasarkan kriteria AIC, ST, dan HAKI. Dan yang keempat yaitu uji heteroskedastisitas pada residual. Dan yang kelima yaitu estimasi model GATS sebagai penguatan ARIMA untuk menangkap volatilitas dan dilanjutkan dengan pemilihan model terbaik. Yang keenam yaitu uji LM-TEX-ARTS untuk memastikan tidak ada heteroskedastisitas yang tersisa.
Dan yang ketujuh yaitu forecasting menggunakan model ARIMA. Dan yang kedelapan yaitu evaluasi akurasi dengan membandingkan hasil prediksi dan data aktual. Dan yang kesembilan yaitu evaluasi akurasi model ARIMA GARDS. Lalu ada hasil uji model. Yang pertama yaitu pengujian stasioner. Analisis stasioner menggunakan ADF untuk memastikan apakah data harga penutupan harian indeks LQ45 dapat digunakan dalam permodelan ARIMA. Pada tingkat pertama, yaitu tingkat level, hasil uji ADF menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi, yaitu 5%, sehingga data dinyatakan tidak stasioner. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik umum data harga saham yang cenderung memiliki tren dan fluktuasi jangka panjang, sehingga perlu dilakukan proses diferensiasi. Pada data first difference, untuk menghilangkan tren pada data, hasil pengujian menunjukkan adanya perbaikan, di mana sebagian leg sudah mendekati stasioner, namun masih terdapat indikasi non-stasioner pada beberapa titik, sehingga data belum sepenuhnya memenuhi kriteria stasioner. Oleh karena itu, pengujian dilanjutkan dengan second difference. Pada tahap second difference, nilai probabilitas ADF sudah lebih kecil dari 0,05, yang berarti data stasioner pada second difference. Dengan hasil ini, data dinyatakan layak untuk digunakan dalam tahap identifikasi model ARIMA. Hasil analisis kolerogram. Pada indeks LQ45 menunjukkan bahwa pada tingkat level dan first difference, pola ACF dan PACF masih belum jelas karena terdapat autokorelasi signifikan pada banyak leg. Hal ini mengindikasikan bahwa data pada tahap tersebut belum sepenuhnya stasioner. Namun, setelah dilakukan second difference, pola ACF memperlihatkan cut off pada beberapa leg awal dan kemudian menurun ke arah nol. Sedangkan PACF menunjukkan cut off yang lebih tegas pada leg tertentu. Pola ini sesuai dengan karakteristik data yang sudah stasioner, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kandidat model ARIMA. Dengan demikian, hasil kolerogram pada second difference menjadi dasar dalam menentukan RDAR atau P dan MA atau Q untuk estimasi model ARIMA terbaik. Lalu yang ketiga ada pengujian model ARIMA. Dari hasil, ARIMA menunjukkan bahwa nilai AIC terendah yaitu terdapat pada model ARIMA 011, yaitu sebesar 7.657835, yang menandakan model ini lebih efisien dibandingkan kandidat lainnya. Hasil dari heteroskedastisitas menunjukkan bahwa probabilitasnya sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, sehingga terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam residual. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ARIMA 011 dapat menangkap pola autokorelasi, model tersebut belum cukup untuk menjelaskan volatilitas data. Oleh karena itu, diperlukan model lanjutan seperti GARDS agar mampu menangkap dinamika variansi yang bersifat berubah-ubah. Lalu tahapan yang kelima, pengujian model GARDS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model GARDS 2.2 memberikan nilai AIC, SC, dan HQ paling rendah dibandingkan kandidat lainnya. Hal ini menandakan bahwa GARDS 2.2 lebih efisien menjelaskan variasi volatilitas harga saham karena mampu menyeimbangkan antara tingkat kompleksitas dan ketepatan estimasi. Dengan demikian, model GARDS 2.2 dipilih sebagai model terbaik dalam penelitian ini untuk melengkapi hasil peramalan ARIMA.
Hasil uji LM Arts menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square lebih besar dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada lagi heteroskedastisitas yang signifikan pada residual, sehingga model GATS 2,2 dapat dianggap stabil dan juga valid. Dengan demikian, model ini layak digunakan untuk peramalan karena sudah memenuhi asumsi dasar dalam pengujian volatilitas data runtun waktu. Lalu yang ketujuh, evaluasi akurasi berdasarkan tabel rata-rata data akurasi di atas. Hasil menunjukkan bahwa peramalan menggunakan model terbaik ARIMA GATS diperoleh bahwa nilai prediksi harga saham indeks LQ45 pada periode 4 sampai 11 Agustus 2025 berada pada kisaran 961.4407 hingga 961.9147, sedangkan harga aktual yang tercatat di pasar berada pada rentang 796.21 hingga 823.26. Tingkat akurasi prediksi yang dihasilkan berada pada kisaran 82,81% hingga 85,58%. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan model ARIMA GATS dapat menangkap arah pergerakan harga saham dengan baik, meskipun masih terdapat selisih yang cukup besar secara absolut antara hasil prediksi dengan harga saham nyata. Kesimpulan, model ARIMA 011 terpilih sebagai model terbaik dalam menangkap pola tren indeks LQ45 berdasarkan nilai AIC, SC, dan HQ. Namun, residual menunjukkan adanya heteroskedastisitas sehingga ARIMA murni belum cukup. Model GATS 22 terbukti paling optimal dalam mengatasi heteroskedastisitas dengan nilai AIC, SC, dan HQ lebih rendah dibanding model lain. GATS berhasil menangkap volatilitas harga saham yang tidak bisa dijelaskan ARIMA. Hasil forecasting menunjukkan prediksi harga saham indeks LQ45 periode 04 sampai 11 Agustus 2025 berada pada kisaran 961,44 sampai 961,91. Sementara harga aktual tercatat di rentang 796,21 sampai 823,26. Tingkat akurasi prediksi berada pada kisaran 82,81% sampai 85,58% dengan MAPE sebesar 20,75%. Hal ini menandakan kombinasi ARIMA dan GATS cukup efektif untuk memprediksi arah pergerakan harga saham meskipun masih ada selisih absolut dengan harga pasar aktual. Penelitian ini menutup kekurangan studi terdahulu yang hanya menggunakan ARIMA tanpa uji heteroskedastisitasnya dengan menambahkan uji Arts LM dan pemodelan GATS. Kontribusinya mengenai akademis dapat memperkuat literatur forecasting di Indonesia dengan penerapan ARIMA GATS pada indeks LQ45 dan praktis sehingga menjadi referensi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi berbasis data dan dengan mempertimbangkan tren sekaligus volatilitas pasar.